konvergen ke 4. Berarti L-nya 4 gitu ya. Jadi L-nya ini adalah suatu bilangan konvergenan dari barisan AN tersebut. Jadi barisan AN dikatakan konvergen ke L, itu kita dapat menuliskan menggunakan limit. Jadi diingat-ingat lagi bagaimana cara menyelesaikan limit di kalkulus diferensial ya. Limit N menuju T hingga AN sama dengan L. Jadi barisan tersebut konvergen ketika L-nya ini tuh ada di sini. Jadi limit dari barisan tersebut ada dan nilainya adalah L. Itu yang disebut konvergen gitu ya. Lalu jika untuk setiap bilangan positif epsilon, bilangan positif epsilon. Berarti kan epsilonnya lebih dari 0 ya. Jadi dari kalimat ini kita bisa simpulkan syarat yang berikutnya adalah epsilonnya lebih dari 0. Karena di sini bilangan positif. Terdapat bilangan positif N yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih dari sama dengan N. N kecil lebih dari sama dengan N besar jika jarak antara dari barisan tersebut terhadap nilai konvergennya itu kurang dari epsilon. Nah loh, udah mulai bingung ya. Ini sudah mulai definisinya disajikan secara matematis. Jadi N lebih dari sama dengan N, maka AN dikurangi L mutlak itu harus kurang dari epsilon. Ini tuh maksudnya apa sih Bu? Nggak ada kalimatnya, nggak ada artinya, tiba-tiba ada angka-angka begini gitu kan. Nanti setelah kita ketemu soal, nanti baru mulai akan ibaratnya benang kusutnya baru bisa mulai dirapihkan gitu ya. Apa sih maksud dari N lebih dari sama dengan N ini? Apa sih maksud dari mutlak AN dikurangi L ini? Terus kenapa sih harus kurang dari epsilon begitu ya? Nah, ada kata konvergen, ada juga divergen. Berarti divergen adalah barisan yang tidak konvergen, gitu ya. Jadi kalau barisan tersebut tidak konvergen, maka disebutnya adalah divergen. Terjadi apabila limit barisannya tidak ada. Jadi si L-nya ini tidak ada, bukan berupa angka kayak tadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau L-nya ini tidak ada, maka dia tidak konvergen. Seperti itu ya. Nah, contoh. Maksudnya apa sih secara visual gitu? Konvergen itu digambarkan secara visual, grafiknya itu seperti apa? Misal, AN sama dengan 1 min 1 per N. Ini tuh dia akan konvergen ke 1. Kita cek saja, konvergen ke 1 tuh maksudnya nilai dari Y-nya ya. Jadi ketika si X-nya, si domainnya ini misalkan ada nih, domainnya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli ya, N itu bilangan natural. Jadi di sumbu X ini menunjukkan domain yang sebelah kiri tadi. Kan tadi definisinya barisan bilangan real itu yang memetakan domain bilangan asli ke bilangan real daerah hasilnya. Jadi domain sebelah kirinya bilangan asli dan sebelah kanannya si rank-nya atau daerah hasil itu bilangan real. Jadi domain ini disajikan di grafik ini sebagai sumbu X. Nah, jadi sumbu X ini sebagai domain daerah asal. Dan daerah hasilnya itu adalah Y. Kan sama ya dengan fungsi, kalian ingat-ingat lagi deh ketika SMP dulu. Aduh Bu, kok jauh banget sih sampai ke SMP segala gitu ya. Nah, diingat-ingat lagi makna dari fungsi ya. Kan misalkan gini ya. Fx, aduh sebentar saya nulisnya kagok nih karena pakai mousepad. Fx, F kecil nih ya aslinya. Fx sama dengan Y. Kalian kan familiar banget ya. Jadi ketika ada suatu fungsi F, terus disubstitusi oleh sebuah nilai X, maka fungsi Fx itu hasilnya adalah menjadi Y. Ini tuh sebenarnya bukan hanya simbol atau lambang XY aja, tetapi ini tuh menggambarkan grafiknya. Jadi secara visualnya tuh bagaimana sih kita menggambarkan sebuah fungsi Fx sama dengan Y. Jadi X-nya di sini adalah domainnya. X di sini adalah domain. Domainnya adalah di sumbu X nih. Bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini domainnya. Lalu fungsi F-nya ini adalah si AN-nya. Dan Y ini adalah daerah hasil yang disajikan di sumbu Y rank-nya nih. Berarti ketika domainnya 1, 2, 3, 4, di sini kalian harus mencari kira-kira Y-nya itu apa gitu kan. Nah, di sini ketika misalkan di sini ketika X-nya 1, berarti N-nya kalian ganti 1 aja. 1 dikurangi 1 kan jadi 0. Makanya di sini bulat-bulat birunya nih nempel di sumbu X.
di titik 1,0 karena Y-nya kan 0 ya ketika X-nya dimasukkan 1. Dan seterusnya. Nanti kalau dimasukkan 2 jadi berapa, dimasukkan 3 jadi berapa. Kalian gambarkan di sini. Nah, nanti akan ketemu, dia akan mendekati. Kenapa saya bilang mendekati? Karena kan konsep dari limit itu kan batas ya, mendekati. Tapi dia tidak benar-benar di situ. Paham kan waktu kaldif dulu ya? Misalkan ada limit fx, limit hasil limitnya itu sama dengan 2. Artinya dia itu tidak benar-benar bulat 2,0 gitu. Dia bisa saja ada limit kiri, ada limit kanan kan? Kalian masih ingat ya? Kalau didekati dari kiri, limit sepihak tuh, limit kiri. Maka 2 tadi itu bisa saja dia nilainya 1,98, 1,999, 1,99999 dan seterusnya gitu kan. Tergantung kita melakukan pendekatannya itu. Jadi dia tidak benar-benar 2. Begitu juga kalau kita pakai limit sepihak dari kanan, diingat-ingat lagi pokoknya kaldif dari kanan 2. Artinya kan berarti bukan berarti dia 2,0, bisa saja dia 2,001, 2,00001. Kalau dibulatkan kan dia mendekati kedua, didekati dari kanan gitu ya. Jadi sebenarnya makna dari limit itu adalah bukan sebenar-benarnya dia artinya tadi kalau misalkan 2, bukan sebenar-benarnya dia nilainya 2,0, tetapi dia mendekati 2. Kalau ada kata mendekati, kita simpulkan itu adalah jarak gitu ya. Misalkan ada 2 tiang listrik, tiang listriknya itu sangat nempel banget, tapi bukan berarti dia berhimpit, dia nempel. Walaupun dia nempel, tapi dia benar-benar tidak menindih, itu masih ada jarak yang bisa kita hitung, walaupun jaraknya itu adalah sedikit gitu kan. Nah, definisi jarak itu yang tadi, yang ini. Nih, yang ini. Nah, jadi jarak yang dimaksud adalah AN dikurangi L. Si fungsi fx-nya tersebut dengan nilai konvergensinya itu jaraknya itu ada dan dia jaraknya kurang dari epsilon. Begitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau dikatakan 1 limitnya hasilnya 1. Tidak seperti itu, tetapi mendekati 1. Begitu ya. Oke, kita balik lagi ke visualisasi yang ini. Nah, di sini ketika tadi AN-nya sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Kita masukkan tadi N-nya sama dengan 1, hasilnya 0. Maka di sini digambarkan di 0 ya, di 1,0. Ketika kita masukkan 2, berarti N-nya kita ganti di sini 2. Jadi 1 dikurangi setengah, berarti setengah. Oh, mungkin ada di sini nih grafiknya. Gitu ya. Dan seterusnya, sampai kita masukkan ke tahingga. Jadi sampai si N, si bilangan asli domainnya ini sampai tahingga. Dia itu mendekati ke berapa sih? Ternyata kalau kalian nanti pakai software GeoGebra untuk menggambarkan fungsi ini, dia akan mendekati ke 1. Tetapi dia tidak benar-benar memotong 1. Jadi kayak kalau di geometri itu, saya nggak tahu ya kalian udah ngambil geometri analitik apa belum, itu ada yang namanya kayak garis asimtot gitu kan. Jadi dia tuh, ini kalau kita tarik, kita gambarkan sebuah garis, si titik-titiknya ini, nah, dia terus akan bergerak ke kanan, tapi dia nggak bakal bisa sampai melewati batas ini. Nah, batas kenapa dia yang tidak bisa melewati garis ini, inilah yang disebut batas konvergensinya ini 1. Gitu ya. Begitu juga kalau misalkan dari atas, dari sita hingga atasnya, kita masukkan dia juga tidak akan bisa melewati batas yang strip-strip ini. Itu berarti dia konvergennya ke 1. Jadi dia akan menuju 1 gitu, menuju si garis putus-putusnya ini. Itulah arti dari mutlak dari AN kurang dari epsilon gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang bawah juga sama. Oke, Nabila, oke, nggak apa-apa. Yang penting masih tetap standby ya di tempat. Oke, berikutnya ini untuk grafik yang bawahnya juga sama ya. Nanti bisa kalian cek and recheck. Nanti kita pertemuan keberapa ya, kita coba cek pakai GeoGebra ya. Nanti kalian bisa download GeoGebra-nya. Oke, di sini kita lihat apakah semua diagram di bawah ini menggambarkan barisan yang konvergen ke satu. Nah, di sini bisa kalian lihat yang garis bilangannya ini, yang mendatar ini tadi si domainnya ya, si daerah
asal. Ini bisa kalian lihat. Apakah dia konvergennya ke 1? Kan tuh, menuju 1, ini juga mendekati ke 1, gitu kan. Jadi, walaupun dia bergerak sangat mendekati 1, tapi dia tidak benar-benar 1,00 bulat, itu tidak, gitu ya. Jadi, ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya. Makanya tadi digambarkan kan, si 1 ini tuh ada yang didekati dari 1 min epsilon, ada juga dari 1 plus epsilon. Jadi ingat-ingat lagi yang limit kiri sama limit kanan. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama ya. Tentukan limit n menuju ta hingga an, di mana an-nya tuh ini nih, dari 1 sampai 4. Oke, silahkan ini kalian kerjakan dulu. Sekarang saya beri waktu, sekarang jam berapa ya? Seperti biasa ya, kerjakan di kertas, terus nanti di share screen. Siapa yang mau jawab, Rasya nanti di foto gitu ya. Jadi kalian siapkan alat tulisnya. Oke, saya beri waktu. Ini nggak akan saya jelaskan karena ini di Kaldif udah ya. Jadi hanya mengingat saja. Ini konsepnya adalah limit tak hingga. Jadi diingat-ingat lagi gimana sih cara ngerjain limit tak hingga. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti akan saya panggil namanya. Ya, sampai jam 8.50. Ini soalnya bisa di-capture dulu, bisa difoto dulu, lalu kalian kerjakan. Semua wajib mengerjakan ya, nanti saya panggil. Kalau sekarang yang mau off cam dulu, silakan nggak apa-apa. Yang penting ketika saya panggil, nyaut. Sebentar, Bu, lagi di foto. Oke. Ya, oke. Bisa dijelaskan, Anida, silakan. Oke, Bu. Jadi di sini soalnya kan tadi mencari limit n mendekati tak hingga dari n per 3n plus 1. Nah, di sini Anida langsung jadi karena si 3n plus 1 ini apa namanya? Kita bakal ubah gitu. Jadinya n per n 3 plus 1 per n. Biar, kenapa di sini 1 per n? Biar kalau misalnya dikali sama n ini, hasilnya tetap 1. Nah, terus di sini n kita coret, di atasnya jadinya hasil 1, terus sisa yang ininya jadi 3 plus 1 per n. Nah, masukin n-nya, karena n mendekati limit tak hingga, jadi tulis aja 0. Jadi 3 plus 1 per 0, karena 1 per 0 itu 0, jadinya 3 plus 0 jadi 1 per 3, Bu. Oke, ada yang punya jawaban versi lain? Silakan. Yang lainnya, ada yang mau coba? Dapat poin ya.
Haikal boleh Bu? Boleh. Gimana Haikal? Mau difoto atau mau langsung di sini? Eh, di situ aja kali ya. Oke. Pakai anotasi bisa? Apa langsung dijelasin? Coba maaf, Nida bisa anotasinya di izinin dulu. Oke. Haikal tulis di sebelahnya ya Bu. Ya, boleh. Silahkan. Maaf Bu, ini jelek. Kayaknya di foto aja sebentar. Ya, boleh difoto jadi gede-gede ya tulisannya. Yang lain juga siap-siap ya untuk nomor berikutnya. Oh iya, apa saya on cam aja Bu. Jadi langsung ke catatannya. Oh gitu, boleh. Berarti ini di stop share dulu. Oke. Oke, jadi ini cara apa namanya, bukan singkat ya Bu. Maksudnya saya langsung gini, yang nomor 1, di mana pakai yang L hospital ya. Jadi diturunin kalau misalnya kerasa pecahannya nanti masih tahingga. Nah, di sini kita lihat limit n menuju tahingga dari n per 3 n plus 1. Itu kan nanti kalau kita masukin tahingganya itu jadi tahingga ya. Maksudnya nggak ada ininya. Jadi kita turunin dulu yang n jadi 1, terus 3 n plus 1 itu turunannya 3. Nah, karena limit n menuju tahingga dari 1/3 itu hasilnya 1/3, berarti hasilnya itu ini 1/3. Ini segini Bu. Oke, kalau tadi ya Nida pakai cara difaktorin gitu ya untuk menyelesaikan n per 3 n tambah 1. Kalau Haikal pakai cara L hospital diturunin gitu ya. Iya betul Diturunkan Bu. terhadap n gitu ya. Oke, jadi nuruninnya L hospital, atas n diturunkan 1, 3 bawahnya 3n plus 1 diturunkan menjadi 3. Jadi limitnya itu 1/3 karena sudah tidak ada unsur n-nya. Oke, baik, terima kasih Haikal. Ada lagi yang punya jawaban lain? Sebenarnya masih ada satu nih yang benar-benar sesuai dengan konsep limit tahingga itu sendiri. Siapa yang tahu? Coba. Konsep asli, konsep dasar dari limit tahingga itu seperti apa? Saya mau coba, Bu. Ya, ini siapa ini? Arianti ya? Ya, Bu. Ya, boleh. Eh, di kamera bisa nggak sih nih? Ibu Ah, saya ya ini bisa. di kamera aja ya, Bu, soalnya Ya, WA yang saya lain nggak view-nya kesambung ke laptop, Bu. ya, yang lain view-nya diubah jadi speaker Udah. ya, biar kelihatan. Ini, Bu. Disebut ya. Saya pakai rumus yang ngelihat pangkat tertingginya, Bu. Jadi kan di pembilang itu cuman ada N, pangkatnya itu berarti 1. Sementara di penyebutnya itu 3N, pangkat tertingginya juga 1 kan, Bu. Jadi tinggal pakai, karena pangkatnya sama, si pembilang sama penyebutnya itu sama-sama 1, jadi tinggal pakai si koefisiennya, yaitu jadinya 1/3. Kok kebalik ya? Benar. Itu, Bu, pakai pangkat tertinggi. Oke, betul ya. Tapi itu masih cara cepat ya, cara cepat dari pangkat tertinggi. Berarti masih ada satu lagi nih, yang benar-benar konsep dasarnya banget. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo, konsep dasar dari limit penyelesaian limit tahingga. Yang itu bukan, Bu. Kita ngambil konstanta di depan N-nya aja. Itu cara cepat yang kayak barusan si siapa tadi sebelumnya? Arianti. Ada lagi yang selain itu. Ya, siapa yang tahu? Yang dari kiri sama yang dari kanan Bu. Bukan, kalau itu ribet. Ini yang nggak terlalu ribet. Tapi sudah konsep dasarnya. Ada yang tahu nih? Yo, ayo. Dapat poin loh, siapa yang maju. Maju. Apa namanya? Menjawab. Nggak ada ya? Saya share, oke. Sudah kelihatan? Nah, kan cara aslinya begini kan?
Konsep dasarnya kan masih ingat? Dibagi dengan pangkat tertinggi. Cara cepatnya tadi yang seperti Arianti dan siapa? Saidina ya, itu tinggal diambil. Kalau pangkat atas sama dengan pangkat bawah maka upper B, kayak gitu kan. Nanti pangkat atas lebih dari pangkat bawah jadinya apa? Tahingga apa min tahingga tuh. Itu kan cara cepatnya ya. Nah, cara konsepnya kan seperti ini. Jadi kalau ada limit tahingga, maka penyelesaiannya adalah masing-masing dari penyebut dan pembilang itu dibagi pangkat tertinggi. Ya kan? Masih ingat? Nah, karena pangkat tertingginya itu 1 N-nya, maka untuk yang atas, N itu dibagi N pangkat 1, yang bawah, si 3N tambah 1-nya juga semua dibagi N. Jadi 3N dibagi N, 1-nya juga dibagi N. Maka tersisa 1/3 ditambah 1/N. Ingat ya, sebelum kita mensubstitusi, limit itu harus masih ada. Kemarin saya ngajar apa ya? Kaldif. Itu kebanyakan nilainya kecil karena limitnya cuma muncul di awal doang. Di bawahnya belum mensubstitusi tapi tulisan limitnya udah hilang. Nah, itu kebiasaan dari SMA tuh. Jadi tulisan limit itu harus tetap masih ada ketika si n tahingganya ini belum kamu masukkan ke fungsinya ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tersisa limit N menuju tahingga 1/3 ditambah 1/N. Baru N-nya kita substitusi dengan tahingga ya. Tadi yang pertama itu tadi ada yang salah ngomong. Bukan 1 dibagi 0, tapi 1 dibagi tahingga hasilnya 0. Tadi siapa tuh yang pertama saya lupa ya. Nah, jadi di sini 1-nya tetap, 3-nya tetap, 1/N, N-nya diganti tahingga. Nah, berapapun dibagi tahingga itu hasilnya 0. Berarti 1/3. 1/3 itu kan ada angkanya gitu ya. Maka barisan ini konvergen ke 1/3. Terus yang divergen tuh kayak gimana? Divergen itu yang jawabannya itu tidak ada angkanya gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2 boleh kayak tadi aja deh di apa namanya? Di kamera aja gitu ya. Asal yang lainnya modenya nanti di speaker jadi biar bisa kelihatan. Nomor 2 silahkan Faisal. Faisal, hadirkah? Silakan mau difoto atau mau langsung disorot di kamera boleh. Halo Faisal. Halo Bu, sabar, saya foto dulu. Oke. Yang lain juga difoto ya, biar tidak menunggu terlalu lama. Kalian tuh hari ini tuh jam 10-nya ada kuliah lagi nggak sih? Ada Ibu, tapi seminar gitu. Oh, berarti nggak kuliah full tiap minggu gitu ya? Jadi makalah-makalah gitu bukan sih apa gimana? Apa ada perkuliahan gitu? Seminar Kuliahnya apa? juga ikut Hmm? seminar gitu Bu, di Latif. Setiap minggu gitu maksud. Emang mata kuliahnya apa namanya? Kok saya baru tahu ya? Oke. Ya, oke. Silakan. Halo Bu, apa sudah terlihat? Oke, udah ya. Ya. Ini saya baru ngerjain sekilas sih Bu. Nanti kan, ini kan dibagi pangkat tertinggi ya. Jadi Mm-mm. ini nanti N pangkat 3-nya di bagian pangkat 3, terus 3N pangkat 2-nya di bagian pangkat 3, otomatis jadi bakal 0. Terus hasilnya 1. Atau Wah. Mm. apa Bu? Oh, ini belum selesai gitu ya? Belum. Oke, hasilnya dia konvergennya ke 1 karena yang belakangnya 00 semua itu ya? Ya, Ya, oke. Betul ya hasilnya ya. Kenapa kamu belum selesai? tadi saya ngerjain nomor 3 Bu. Oh, Kirain nomor. bakal nomor 2-nya saya nggak dapet. Ternyata ketembak. Oke, betul ya hasilnya 1 ya. Jadi caranya kayak tadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini tuh sama dengannya nggak di sini loh Faisal. Gimana Bu? Sama dengannya di sebelah kiri. Ini limit tuh nempel sama pecahannya.
Kan yang dihitung, emang yang dihitung limit sama dengannya apa pecahannya? Pecahannya ya? Iya, sama dengannya nggak di sini nih. Aduh, nanti kamu kalau ujian bisa salah semua ini. Sama dengannya di sebelah kiri ya. Karena yang dihitung limit itu bukan tanda sama dengannya, tapi fungsinya ya. Penulisan hati-hati. Oke, Faisal paham ya? Ya paham, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. baik. Terima kasih. Next, nomor 3. Siapa ya? Nomor 3. Fauziah Rahmayanti. Hadirkah? Halo Ibu, apakah suara saya dengar? Sudah. Ini saya balikin kamera aja ya, Bu. Ya, boleh. Majuin lagi. Oke. Oke, jadi saya pakai cara hospital, Bu. Kan ini soalnya AN sama dengan E pangkat 2N per 4N. Terus dimasukin limit N mendekati tak hingga E pangkat 2N per 4N. Terus ini diturunin, jadinya limit N mendekati tak hingga 2E pangkat 2N per 4. Terus ini 2 sama 4-nya dicoret, dibagi 2. Habis itu hasilnya limit N mendekati tak hingga E pangkat 2N per 2. Hasilnya sama dengan tak hingga per 2. Jadinya hasilnya adalah tak hingga. Oke. Gitu, Bu. Jadinya konvergen atau enggak? Oh iya, Bu, divergen. Divergen ya, karena tahingga, tahingga tuh memang angka, sebuah angka, tetapi kita nggak tahu tahingga tuh berapa. Jadi kalau kita buat garis putus-putus di visual grafiknya itu kita nggak tahu tahingga itu di angka berapa gitu ya. Sehingga kita tidak bisa meramalkan dia tuh nanti mendekatinya ke angka berapa. Itu jawabannya divergen. Sekarang saya mau tanya ke ini siapa tadi namanya? Fauziah ya. Oke, kenapa sih harus diturunkan Fau kalau di substitusi langsung? Kenapa memang? Bisa apa enggak gitu? Nggak bisa, Bu. Karena Tak hingga bagi tak hingga itu nggak bisa. tahingga bagi tahingga tak tentu. Gitu, apa gimana? Oke, ini kamu kayaknya salah nulis deh. Tadi tuh N-nya itu tuh kalau nggak salah di soalnya itu. Oh, iya, saya yang salah nulis nih, sorry. N-nya itu bukan itu ya, bukan 4 dikali N, tapi 4 pangkat N. Ini apa namanya? Nulisnya kurang ke atas. Oke, boleh di stop share. Saya jelasin deh yang nomor 3. Tapi jawabannya benar kalau itu divergen. Kebetulan benar ya. Nanti kalau ada kasus lain, karena salah tulis bisa jadi jawabannya salah. Oke, baik. Terima kasih, Fauzia. Oke, nih. Bentar dulu sebentar. Jadi, salah ketik ini ya. Bukan salah ketik, ya equation-nya nggak ke atas. Nih, yang ini nomor 3 itu harusnya 4-nya itu 4 pangkat N. Bukan 4N ya. Jadi, jawabannya seperti ini. Nah, AN-nya sama dengan E pangkat 2N per 4 pangkat N. Nah, ini kita hitung limit tahingganya. Kan sesuai dengan sifat limit ya. Jadi si pangkat N-nya itu boleh dikeluarkan. Jadi E pangkat 2N menjadi E pangkat 2, 4 pangkat N menjadi 4, nanti N-nya ditaruh di luar. Nah, berapapun dipangkatkan tahingga, itu hasilnya adalah tahingga. Nah, karena tahingga ini kita tidak tahu angkanya itu berapa, maka barisan tersebut adalah barisan divergen. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal terakhir, soal keempat, silahkan. Ya. Dinda Riani Putri. Ada? Iya, ada, Bu. Oke. Soal yang nomor 4 itu hasilnya 0 bukan, Bu? Tinggal N-nya diganti sama tak hingga. Yang nomor, tadi dulu. Gimana tadi nomor 4 hasilnya itu. Nah, iya,
kan tinggal dimasukkan aja kan, tapi kan harus Ya. ada caranya ya. Karena dia ada bentuk pangkatnya, kan akar N itu kan pangkat setengah, jadi tetap harus dijembrengin gitu caranya. Kamu udah ngisinya? Udah Bu, tapi bisa langsung saya masukin gitu. Jadi kayak kan Coba, 1 per N, terus 1 per tak hingga itu tuh Bu. coba ditunjukin ke kamera deh. Ya, sebentar, Bu. Belum saya foto Bu, maaf. Atau kalau saya tulis aja gimana Bu? Boleh, nggak apa-apa. Oh, langsung kamu substitusi gitu ya, nggak apa-apa sih itu. Iya Bu. Tadi kan soalnya Mm-mm, 1 N. mm-mm. Berarti kan limit N. Aduh, maaf Bu. Nggak apa-apa, emang susah nulis ya. Tuan. Mendekati tak hingga. Langsung saya masukin 1 per tak hingga gini Bu, sama dengan 0. Karena 1 dibagi tak hingga itu kan hasilnya 0. Sama dengannya di sebelah mana ya? Oh, di bawah ya Bu. No, di belakang limit sama dengannya, bukan di setelah limit. Di belakang limit. Di sini Bu. Di sebelum limit. Yang ini nih, limit N menuju tak hingga sama dengan 1 per tak hingga. Gimana maksudnya? Nilai ini hasil nolnya Bu, taruh di sebelah. Ya, jadi nulisnya harusnya limit N menuju tak hingga 1 per Oh N. iya, Jadi ada 1 per N-nya dulu, baru sama dengan gitu. iya Bu, maaf Bu, lupa. Limit ya, N Nah. menuju tak hingga tak hingga 1 per ini N. per N Nah, baru dimasukin sama dengan dengan 1 per tak hingga sama dengan dengan 0. itu Oke. Bu. Ya, divergen atau di konvergen? Konvergen Bu, karena Ya. limitnya 0. Betul. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Lanjut, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Jadi kalian tuh ada di rumah gitu. Nanti jam 10 itu kuliah luring ke kampus. Apa gimana? Iya Bu, sebagian tadi udah ada di kampus. Sebenarnya Iya, nanti kuliahnya ini sih Bu, kan pembelajaran matematika SD, tapi pertemuan pertamanya kita suruh ikut seminar gitu Bu. saya juga ngajar PMSD. Ini sama siapa PMSD-nya? Sama Bu Mediasari, Bu. Oh, ini kelas apa sih? A apa B? Kelas A Bu. Ah, Bu. Oh, berarti saya ngajar yang B ya. Oke, berarti biasanya PMSD itu jadwalnya tetap luring daring gitu ya? Oh gitu, oke. Terus lanjut aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang jam 10, misalkan nih kita kuliah sekarang pagi daring, terus jam 10 kalian luring kan itu mepet banget sebenarnya nggak ada jeda waktunya ya. Jadi kalian harus sudah berangkat itu udah prepare dari pagi, jam 8 itu sudah sampai di kampus gitu. Karena kalau bisa aja sih saya stop nih kuliah sampai sekarang nih setengah 10 biar kalian bisa berangkat ke kampus. Tapi kan ada materi yang masih belum gitu. Jadi sayang gitu nanti di KPB ini ada materi yang belum kalian dapat gitu. Jadi nanti nextnya kalau misalkan ada luring daring gitu, jadi diatur sedemikian rupa gimana caranya nggak ada yang hilang gitu ya. Entah kalian terlambat di kuliah berikutnya ataupun kehilangan di kuliah sebelumnya gitu. Jadi harus biar sama-sama dapat semua mata kuliah. Itu ya biar nggak kesusu tuh buru-buru. Bahaya kan kalau di jalan buru-buru tuh gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Satu pembahasan lagi, maksudnya contoh lagi gitu. Nah, saya mau share screen dulu sebelum ke contoh yang berikutnya. Ini tuh ada
Sebentar. Sebenarnya ini akan kalian pelajari di di mata kuliah analisis real gitu ya. Cuman saya mau ngasihnya tuh coba mau ngasih sekarang dulu supaya nanti nggak kaget gitu ketemu analisis real. Ini ada hubungannya dengan kekonvergenan semua. Tapi kok file saya nggak bisa ini ya? Nggak bisa muncul di sini sebentar. Udah saya buka. Dulu ya, nggak bisa. Nggak kebuka ya. Sudah ya? Nah, ini tuh sebenarnya tingkatan yang sulit ya. Menurut saya ini tuh tingkatan yang sulit karena ini tuh sebenarnya nanti ada di analisis real. Analisis real tuh abstrak deh pokoknya ya. Tapi sebenarnya kalau kita paham konsep awalnya, nanti kesananya tuh sebenarnya gampang karena tinggal mengikuti aja. Jadi nggak banyak apa ya? Nggak banyak rumus gitu, hanya definisi-definisi. Nah, ini tuh sebenarnya cara kita membuktikan apa namanya mempunyai limit gitu kan, ada hubungannya sama konvergen. Tadi kan suatu barisan dikatakan konvergen jika barisan tersebut mempunyai limit, benar ya? Limitnya itu adalah L ya. Dan barisan tersebut kalau tidak punya limit, misalkan kayak tadi tak hingga, berarti barisannya dia divergen karena nggak ada nilainya. Nah, berarti kan kesimpulannya barisan tersebut dikatakan konvergen kalau kita punya limitnya. Nah, sekarang dibalik. Gimana kalau kita mau membuktikan gitu. Jadi, kalau tadi soal yang tadi itu kan kamu ada ada apa namanya? Ada rumus barisannya, kamu diminta mencari nilai limitnya yang nantinya nilai limit itu digunakan untuk menentukan konvergensinya. Benar nggak? Tadi kan nilai limitnya misalkan 2. Oh, berarti barisan ini konvergen ke 2. Berarti konvergennya adalah 2 gitu kan. Nah, kalau sekarang itu barisannya ada, konvergennya ada. Jadi kita tinggal membuktikan. Benar nggak sih? Misalkan kayak tadi tuh soal yang 1/n, soal terakhir. Limit n menuju tak hingga 1/n tadi kan sama dengan 0 ya. Nah, sekarang soalnya ada. Jadi buktikanlah bahwa barisan 1/n sama barisan 1/n itu konvergen ke 0. Jadi barisannya ada, konvergennya ada, kita cuma suruh dibuktikan apakah iya betul konvergen ataukah tidak atau divergen. Caranya gimana? Nah, caranya menggunakan ini. Jadi kalau misalkan barisannya ada, nilai limitnya ada, kamu disuruh membuktikan dia konvergen atau tidak, kalian pakai definisi ini. Ini tuh sebenarnya nanti akan dibahas secara mendalam, secara detail sampai ke akarnya, itu di mata kuliah analisis real. Tapi ini sekilas aja saya jelaskan karena memang kita butuh gitu kalau kita ketemu tipe soal yang seperti tadi. Jadi, ketika soalnya kamu punya barisannya, kamu punya nilai limitnya, kita membuktikannya menggunakan definisi. Definisinya adalah, misalkan ada sebuah barisan X, yaitu Xn. Jadi, Xn ini tuh adalah kayak notasi untuk barisan bilangan real X. Jadi, biar nggak ketukar dengan barisan lain gitu ya. Jadi, Xn dalam R itu disebut konvergen ke X. Kalau tadi mungkin konvergennya ke L ya, tapi yang penting di awal tuh definisinya sudah kita tentukan. Kalau di sini saya pakainya X. Disebut konvergen ke X anggota R. Dengan kata lain, X disebut limit dari barisan. Jadi X-nya tuh nilainya tadi, hasil limitnya tadi. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku ini. Sama kayak definisi yang tadi, cuman tadi kan hanya sekilas aja, di soalnya belum ada. Nah, ini nanti langsung ke soal bagaimana sih mengaplikasikan definisi ini gitu ya. Jadi jika barisan Xn mempunyai limit X, maka kita gunakan notasi limit X sama dengan X atau limit Xn sama dengan X. Kalau tadi kita pakainya limitnya sama dengan L, tapi sama aja sebenarnya ya. Dan kalau definisi itu kan tidak perlu dibuktikan ya. Yang harus dibuktikan itu misalkan teorema. Jadi kita bisa kalau ingin pembuktian kita bisa menggunakan teorema 1 ini. Jadi teorema 1 ini berbunyi,
Misalkan Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota R, jika An adalah barisan bilangan real positif yang konvergen ke 0, dan untuk suatu konstanta C dan M anggota N berlaku, Xn min X kurang dari sama dengan CAN. Untuk setiap N lebih dari sama dengan M, maka limit Xn sama dengan X. Jadi kita tuh kayak naik ke atas, kebalikan yang kamu cari tadi. Tadi kan dari atas kamu ke bawah, dari soal barisan kamu cari limitnya. Misalkan limitnya tadi ketemu 0. Nah sekarang kita dibalik. Kita punya barisan dan limit, misalkan limit N menuju T hingga 1/N sama dengan 0. Kita naik ke atas. Nah, naik ke atas itu adalah dengan membuktikan yang ini. Xn min X kurang dari sama dengan CAN. Ketika ini sudah terbukti, maka yang tulisan paling bawah ini, limit Xn sama dengan X itu benar, terbukti. Gitu ya. Nah, kalau misalkan masih agak-agak bingung, nih, yang contoh 1/N tadi. Tadi kan kamu nggak ada ya 1/N-nya cuma ada 0-nya aja ya. Nah sekarang limit 1/N sama dengan 0. Jadi walaupun ini nggak ditulisin T hingganya, kalau ketemu soal bentukannya kayak gini sudah pasti limitnya menuju T hingga ya. Jadi sebenarnya ini tuh sama kayak penulisan lain dalam pembuktian kekonvergenan barisan bilangan real. Oke. Ini agak apa namanya? Agak sulit ya. Sebentar saya pakai tab dulu. Saya join dulu deh ke yang ini. Jadi yang ini tuh agak sulit karena abstrak banget gitu ya. Jadi butuh benar-benar fokus. Bentar ya, saya join dulu. Oke, jadi di sini saya nggak bisa itu ya, noted ya. Nggak ada di sini. Sebentar. Ini saya kok nggak bisa itu ya, annotate ya dari tabnya. Apa harus ini dulu? Apa gimana? Coba Ibu di share screen yang laptop. Itu di paling atasnya pencet enable annotate for others. Ini. Bukan Bu, yang di Zoom. Biasanya pas share screen di atas tuh kayak ada tulisan share screen gitu kan ya. Ya. Yang warna hijau itu coba klik dulu. Ini. Iya, terus ada titik 3 di situ ya, di sebelah kanan kalau nggak salah. Bentar, ini tadi dulu. Ini layar saya kelihatan ya kalau saya lagi ngeklik apa gitu? Enggak, kalau untuk zoom-nya kalau di layar kita nggak bakal kelihatan, Bu. Saya pencet titik 3, terus enable annotate itu ada, Bu. ada. Klik ya. Oke, pencet itu. Iya. Nah, sekarang bisa kan, Bu? Oh iya, ada. Oke, thank you Haikal. Next ya, kita lanjut ya. Tadi nyampe mana ya? Kedesak lama jadi lupa. Nah, jadi di sini sesuai dengan definisinya, kalian lihat
Nah, definisinya tadi kan ini kita harus ada xn min x kurang dari epsilon, dan yang ini di teoremanya nih. Xn min x kurang dari sama dengan CAN. Di mana X-nya ini adalah nilai limitnya. Jadi nanti nilai limitnya ini harus kita pindahin ke kiri, pindah ruas. Jadi dikurang. Jadi kan awalnya itu kan nanti limit xn sama dengan x. Nanti harus menjadi xn min x. Jadi si xn-nya ini mengurangi x-nya ini karena x yang di kanan itu nanti pindah ruas, gitu ya. Nah, berarti yang ini juga sama kita perlakukannya. Jadi ini tuh xn-nya, 1/n itu xn-nya. Nah, si 0, L itu kalau di sini kita pakainya X, itu adalah X-nya. Berarti kalau ada xn min X, itu harus kurang dari epsilon, maka xn-nya kita ganti 1/n tadi dikurangin X-nya adalah 0, kan tadi si nilai limitnya. Jadi 1/n harus kurang dari epsilon. Gitu. 1/n dikurangi 0 kurang dari epsilon. Jadi ini tuh dapat tuh dari definisi yang ini. Jadi awalnya ketika ada limit xn sama dengan x, itu x-nya harus pindah ke kiri, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat gini, yang di bagian yang ini. Misalkan, epsilon lebih dari 0. Berdasarkan definisi, kita perlu menemukan nilai K, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku. Nah, ini kalian nggak usah pusing. Ibu, ini tuh apa sih? Ini dapat dari mana? Nggak usah pusing. Ini ada di definisi yang tadi, di halaman sebelumnya, ya. Jadi, yang penting kita tuh harus membuktikan apa yang ada di definisi. Kita harus buktikan bahwa epsilon itu lebih dari 0, dan kita juga tahu bahwa nilai N itu harus lebih dari sama dengan K. Gitu, ya. Ibu, epsilon itu apa sih? Epsilon tuh yang tadi. Jadi, si xn min x, sesuai ini tuh dari definisi. Udah nggak bisa diotak-atik, nggak bisa ditawar. Jadi ketika sudah pindah ruas nilai limit x yang ke kiri, kan xn min x, itu hasilnya harus kurang dari epsilon. Itu sudah definisi. Ya, sedangkan epsilonnya itu harus lebih dari 0. Epsilon lebih dari 0 itu juga sudah definisi, sudah Jadi kita setelah membuat seperti ini, kita lihat yang bagian bawahnya. 1/n yang ini, 1/n dikurangi 0, itu kan sama dengan mutlak 1/n ya. Mutlak 1/n kurang dari 0 sama dengan kan 1/n. Nih, ini tuh kan dapat dari mutlak 1/n kurang dari 0 ya. Terus kita bikin kurang dari sama dengan 1/k. Ibu, kenapa sih harus dibikin seperti ini? Ini saya nggak pakai meja, jadi agak ribet. Bentar dulu, sebentar. Nah, saya lagi di mobil nih, saya juga mau OTW ke kampus, tapi nggak keburu, jadi parkir dulu di jalan. Jadi di sini 1/n kurang dari sama dengan 1/k, ini tuh didapat dari yang N lebih dari 1/k. Jadi kamu ingat-ingat ya, kalau kita punya N lebih dari K, maka ketika kita mencari bentuk pecahan ya, 1/n, itu nanti kan terbalik. Jadi kurang dari sama dengan 1/k. Paham ya maksud ini ya? Jadi misalkan gini nih, saya punya 5, misalkan 5 itu lebih dari 3. Maka 1/5 pastilah kurang dari 1/3. Benar nggak? Jadi ketika kita jadikan pecahannya, maka bentuk pertidaksamaannya jadi berbalik gitu, dari lebih dari jadi kurang dari. Nah, jadi angka tulisan ini didapat dari si N lebih dari sama dengan K. Kita harus mencari 1/n kurang dari 1/k. Kenapa sih Bu harus dibulak-balik? Ya karena soal kita awalnya itu bentuknya pecahan 1/sekian gitu ya. Jadi sebisa mungkin si N lebih dari sama dengan K ini kita rubah menjadi bentuk soal kita. Karena soal kita bentuknya 1/n, maka N lebih dari sama dengan K kita ubah menjadi 1/n kurang dari sama dengan 1/k. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Karena tadi yang ini 1/n kurang dari 0 itu kan 1/n. Dia kurang dari epsilon, berarti kita bisa dapatkan bahwa 1/k ini adalah kurang dari epsilon. Yang ini. Paham nggak maksudnya? Puyeng ya? Saya juga bingung nih ngejelasinnya nih. Jadi, ini ya, satu-satu deh.
kita kan sudah punya nih, saya bersihkan dulu dari awal. Nah, kita kan punya ini nih, punya 1/n dikurangi 0. Nih, yang ini. 1/n dikurangi 0 itu kan kurang dari epsilon. Jadi kalau kita tulis ke bawah tuh gini. Mutlak 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. 1/n dikurangi 0 itu kan 1/n ya. Jadi 1/n itu kurang dari epsilon. Gitu kan. Nah, karena di sini definisi kedua kita punya n lebih dari sama dengan K, kita butuhnya 1/n karena kita punya bentuk soalnya 1/n. Jadi kita buat 1/n itu kurang dari sama dengan K. Nah, apa sih hubungannya? Karena 1/n-nya kurang dari sama dengan K, dan si 1/n ini adalah kurang dari epsilon, otomatis, ini 1/k ya, otomatis dari sini kita dapatkan bahwa 1/k itu kurang dari epsilon. Paham nggak maksudnya? Jadi, kalau kalian bingung, nanti di analisis real akan dibahas lebih dalam ya. Jadi, karena tadi kita punya 1/n itu kurang dari epsilon. Sedangkan 1/n itu kurang dari sama dengan 1/k. Otomatis 1/k itu kurang dari epsilon. Kenapa Bu harus 1/k kurang dari epsilon? Kenapa nggak epsilonnya yang kurang dari 1/k gitu ya? Karena kalian lihat tanda pertidaksamaannya. 1/n itu kan kurang dari sama dengan 1/k. Sedangkan 1/n itu kurang dari epsilon. Otomatis si epsilon ini sama si 1/k ini gedean epsilon kan ya. Gitu. Makanya kita tulisnya 1/k kurang dari epsilon. Karena si 1/k itu ada sama dengannya. Hubungan dengan si 1/n-nya tadi. Dapatlah kita 1/k kurang dari epsilon. Dapat yang ini. Itu ya. Lalu di sini jadi kalau sesuai dengan hukum Archimedes, dia tuh sebenarnya ingin mencari nilai epsilonnya. Jadi, apakah nilai K selalu ada berapapun nilai epsilonnya? Nah, jawabannya iya, berdasarkan sifat Archimedes. Kenapa? Maksudnya begini. Jadi, misalkan kita memilih nilai K yang memenuhi K lebih dari 1/epsilon. Nah, ini muncul ini dari mana? Dari sini ya. 1/K kurang dari epsilon. Kalau kita pindah ruasin, kita mau nyari K-nya aja, maka K adalah 1/epsilon. Karena kita mau nyari nilai K. Jadi, kita bikinnya kayak K sama dengan gitu loh. Jadi, K lebih dari 1/epsilon, misalkan epsilonnya kita taruhlah 0,1. Berarti K-nya 1 dibagi epsilon, 1 dibagi 0,1 itu 10. Berarti K-nya yang memenuhi adalah K lebih dari 10. Berarti kan nilainya ada tuh 11, 12, 13, 14, 100, 200, dan seterusnya. Gitu loh maksudnya. Jadi karena nilai K-nya ini ada, maka dia memenuhi sifat Archimedes. Karena dia memenuhi sifat Archimedes, berarti nilai limit 1/n sama dengan 0 ini adalah benar. Dan ketika benar, berarti dia terbukti konvergen. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak muter dari bawah naik ke atas. Nah, ada yang namanya analisis pendahuluan. Jadi dari tadi nih kita muter ngejelasin panjang kali lebar sampai sini. Nih, yang saya garisin merah, ini tuh namanya AP. Biasa disebut AP. AP itu analisis pendahuluan. Terus kan tadi kita disuruh membuktikan. Yang jadi buktinya itu yang mana, Bu? Buktinya adalah yang ini doang sebenarnya. Nih, segini doang nih yang ada kata bukti. Nah, cuma ini aja buktinya. Tetapi bukti ini diperkuat dengan analisis pendahuluan. Nanti kalau kalian sudah lancar pakai banget gitu yang ngerjainnya, nggak ngerjain analisis pendahuluan juga nggak apa-apa, langsung ke bukti juga nggak apa-apa. Asal kalian catatan sudah lancar. Jadi kalian sudah tahu dia sudah sesuai dengan Archimedes. Karena tujuan analisis pendahuluan ini kita ingin mengaplikasikan dari sifat Archimedes tadi. Sifat Archimedes itu mana sih? Yang ini loh. Ini namanya sifat Archimedes nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bukti. Analisis pendahuluannya udah selesai. Selesai sampai mana, Bu? Selesai sampai si K-nya ini nilainya ada. Tuh kan? Oke, buktinya diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nggak usah bingung, ini udah dapat dari definisi. Sehingga 1/epsilon lebih dari 0. Ini tinggal kita bikin perperan. Bu, tadi aja 1/n itu, n itu lebih dari apa tadi ya? Yang dibalik itu loh. Oke, n itu lebih dari K nih yang ini. N itu lebih dari sama dengan K. Kalau kita bikin pecahan kan dibalik, Bu, jadinya kurang dari sama dengan. Tapi kok ini enggak sih yang tadi yang lebih dari 0,
kurang dari 0, beda ya. Karena di sini bilangannya adalah 0. Ketika kita punya angka berapapun, epsilonnya lebih dari 0. Misalkan saya punya angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya epsilonnya. Saya gantilah misalkan 4. Ketika epsilon lebih dari 0, epsilonnya kan 4 misalkan ya. 4 lebih dari 0. Maka ketika saya ganti pecahan jadi 1 per epsilon, atau saya misalkan jadi 1 per 4, dia akan tetap lebih dari 0. Jadi konsepnya tuh nggak semua yang jadikan pecahan itu dibalik. Itu kalau angkanya masih tidak ada. Kayak gini, N lebih dari sama dengan K. Kan N-nya kita nggak tahu, K-nya nggak tahu. Tapi kalau ini, 0 kan itu udah jadi sebuah bilangan. Ketika dijadikan pecahan, maka hasil dari pecahan tersebut juga dia masih lebih dari 0. Gitu ya. Nah, di sini clear tuh. Jadi epsilon lebih dari 0, maka 1 per epsilon pasti lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes yang analisis pendahuluan tadi, maka didapat K lebih dari 1 per epsilon. Dengan kata lain, 1 per K kurang dari epsilon. Nah, ini tuh kita tuh dapat dari sini tadi ya. Nih, kita dapat dari sini gitu ya. Maka balik ke soal nih, ini tuh soal 1 per N kurang mutlak 1 per N dikurangi 0 sama dengan 1 per N sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Jadi ini loh, sebenarnya yang dicari mutar-mutar dari awal sampai akhir tuh sebenarnya ini aja gitu. Karena ini terbukti ya udah berarti limit dari barisan tersebut adalah 0. Benar, limit 1 per N itu sama dengan 0. Nah, saya jelasin nih yang saya kotakin ini yang jadi poin pentingnya nih. Ini dari soal, mutlak 1 per N kurang dari 0 sudah tahu ya kalian. Mutlak 1 per N dikurangi dari 0 itu adalah 1 per N. Dan mutlak dari 1 per N itu kan tetap 1 per N ya. Kan mutlak itu tetap ya. Mutlak 1 per N itu hasilnya 1 per N. Nah, 1 per N ini kita buat dari kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Karena tadi kita sepakat bahwa 1 per K sama epsilon itu lebih kecilan 1 per K. Kita dapat dari sini. Nah, kenapa sih Bu si 1 per N-nya harus kita bikin kurang dari sama dengan 1 per K? Jadi kayak ibaratnya urutan. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Jadi kita nuliskannya sebelum kita ke angka 5, kita harus urutkan dulu si angka 2 sama si angka 3. Karena tujuan akhir definisinya adalah epsilon, maka sebelum ke epsilon, kita harus urutkan dulu dari 1 per K. Maka hasil jawaban kita 1 per N ini harus kita urutkan ke 1 per K dulu, baru kita bisa bandingkan dengan epsilon tujuan akhir kita. Gitu. Nah, 1 per N kurang dari 1 per epsilon yang ini tuh kita dapat dari yang tadi. Ini dari Archimedes tadi. Terus kurang dari epsilon, karena tadi kita tahu 1 per K sama epsilon itu adalah gedean epsilon. Maka 1 per K kurang dari epsilon. Karena sudah membentuk seperti ini kuncinya, maka sudah terbukti hasil dari limit barisan tersebut adalah 0 gitu. Jadi sebenarnya cuman kayak bukan cuman ya, susah ya ini ya. Jadi sebenarnya kita tuh butuh yang ini aja, tapi memang jalannya tuh muter-muter. Tuh, pusing ya kalian ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya lagi kalian akan ketemu di apa namanya di mata kuliah analisis real ya. Nanti dengan siapa Bu Elis atau Bu Lukita itu biasanya. Oke, kita masih ada 10 menit lagi. Satu lagi kita lanjut ya. Tadi ada yang belum. Tadi kan udah barusan itu pembuktian ya. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Itu yang contoh soal B. Jadi dibalik ya, kita mencari limit eksplisitnya kayak contoh yang tadi itu yang di awal-awal. Tapi yang sekarang selain menentukan rumus eksplisit, kalian juga harus menentukan limit dari AN-nya itu. Jadi harus menentukan konvergensinya juga ya. Berarti di sini kita tinggal lihat yang pertama, langsung aja deh ini saya bahas. Nah, tentukan rumus eksplisit dari 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Tadi udah ya, yang ini rumus eksplisitnya kita sudah dapat adalah AN sama dengan N ditambah 1. Ini rumus eksplisitnya ya. Lalu kita untuk mencari nilai mencari konvergensinya, kita cari dengan cara limit tak hingga. Pokoknya buat nyari konvergen tuh pakai limit tak hingga. Jadi kita cari limit tak hingga dari N per N tambah 1. Seperti biasa dibagi pangkat tertinggi hasilnya 1. Oh, berarti 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 itu konvergennya ke 1. Secara tidak langsung, kalau kalian menemukan bentuk soal kayak gini, jadi
hanya ada barisannya aja dan diminta untuk mencari konvergen ya, mau tidak mau kalian harus ke AN-nya dulu ya. Jadi setelah kalian ke AN, kalau udah punya AN kan tinggal cari limitnya. Kalau udah cari limitnya, hasil limitnya itu merupakan konvergensinya gitu. Jadi nggak bisa kalian dari baris ini langsung nentuin konvergennya satu tuh nggak bisa. Kecuali mungkin kalian buat di GeoGebra ya, itu masih mungkin. Tapi harus benar-benar kita perkecil banget supaya kita tahu berapa sih garis yang putus-putusnya tadi gitu. Tapi kalau secara hitungan harus ke cari AN-nya dulu. Yang nomor 2 tadi barisan yang berayun ya, min plus gitu kan. Tadi kita sudah dapat AN-nya dari min 1, 2/3, min 3/5, dan seterusnya. Rumus eksplisitnya adalah AN sama dengan min 1 pangkat N dikalikan N per 2N min 1. Nah, seperti biasa kita cari limitnya. Ini kan sama dengan konstanta ya. Kalian masih ingat apa namanya? Sifat-sifat limit ketika ada konstanta dikalikan dengan limit, maka si konstantanya nggak usah dilimitkan. Misalkan ada limit 2x gitu kan, berarti 2-nya bisa kita taruh di sebelah kiri. Jadi 2 dikali limit x gitu kan. Ini sama seperti ini. Jadi si min 1 pangkat n itu bisa kita taruh di depan. Jadi min 1 pangkat n bisa kita taruh di sini. Karena dia sebagai konstanta, lalu dikalikan dengan limit dari n per 2n min 1. Nah, jadi min 1 pangkat n-nya ini tetap kita hitung di akhir. Di sini, limitnya kita hitung, dapat bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Nah, min 1 pangkat n itu kan artinya plus minus 1 ya. Jadi tergantung pangkatnya genap apa ganjil. Berarti hasilnya kan 1/2 tuh. Berarti bisa 1/2, bisa min setengah. Nah, karena di sini nggak pasti, plus min setengah itu kan artinya bisa, kalau kita gambarkan di grafik, bisa plus setengah. Misalkan taruhlah plus setengahnya di sini. Ini plus setengah. Terus ini min setengah. Nah, konvergen itu nilainya harus 1. Nah, berarti ini kan kalau di grafik tadi kan ini putus-putusnya nih. Ini garis putus-putus ke sana. Ini juga garis putus-putus ke sana. Berarti ketika kita punya fungsi, dia fungsinya begini, dia memang tidak melewati ini. Tapi dia makin menjauh ke sini. Yang namanya konvergen itu kan hasil limit ya. Limit itu kan mendekati ya. Sedangkan dia garis ini memang mendekati ke positif setengah, tetapi dia malah menjauhi ke min setengah. Padahal di sini diklaim hasil limitnya itu ada setengah, ada min setengah. Berarti dia tidak bisa dijadikan dia bukan konvergen. Maka disebutkan barisan ini adalah divergen. Berarti apapun itu barisannya, kalian ingat-ingat nanti di analisis real. Apapun itu barisannya, bentukan ini soalnya, ketika dia plus min gini, sudah dipastikan dia divergen. Karena pasti hasil limitnya ada 2, ada plus min. Pasti dia divergen. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga. Nah, kalau ini gimana nih? Dia barisannya seperti ini. Jadi 1 min setengah, setengah min 1/3, 1/3 min 1/4, 1/4 min 1/5. Kita cari dulu rumus eksplisitnya. Nah, nanti ini kalian cek-cek lagi, maka AN-nya sama dengan 1/n dikurangi 1/n tambah 1. Dihitung-hitung ya, kenapa bisa dapat seperti ini. Ini tinggal dicek aja yang ini. Ini kan berarti 1/1 ya. Jadi suku pertama tuh 1/n-nya 1. Jadi sini 1/n. Terus dikurangi, ini setelah pengurangannya dapat 2. Yang ini suku kedua dapat 3. Suku ketiga dapat 4. Berarti kan n tambah 1 nih penyebut yang keduanya. Terus ini disamain penyebut, dapat hasilnya ini. Nah, berarti tinggal kalian cari limitnya. Limitnya adalah 1/n² per n plus n. Dibagi pangkat tertinggi seperti biasa, hasilnya 0. Karena 0 itu kan ada gitu, ibaratnya bilangannya ada 0. Maka barisan ini adalah konvergen ke 0. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Jadi, bahasan kita hari ini adalah barisan bilangan real dan menentukan kekonvergenan barisan itu sendiri ya. Oke, baik. Sudah jam 9.56, sudah selesai. Jadi diingat-ingat tadi ya yang pelajaran hari ini karena ini merupakan basic.
untuk absensinya. Tadi yang izin ada Aura ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nanti silakan gabung ke LMS ya. Nanti kalau saya sudah bisa buat kelasnya, ini akan saya taruh semuanya di LMS. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis depan. Luring apa daring ya minggu depan tuh? EJ? Daring, Bu. Oh, masih daring. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.